sepertinya belum hadir, ketua kelasnya boleh yang lain bantu untuk memimpin doa di pagi ini sebelum kita belajar? Boleh, Bu. Oke, silakan Aksa. Kita pimpin doa dulu sebelum kita mulai belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Aksa sudah memimpin pembacaan doa di pagi ini. Oke, sebelum kita mulai ke pembelajaran, Ibu mau mengecek dulu nih siapa yang sudah hadir dan siapa saja yang sudah siap untuk belajar. Seperti biasa, yang namanya dipanggil bilang hadir. Yang pertama ada Fikri. Hadir. Oke, Fikri sudah hadir. Kemudian Firza. Hadir, Bu. Oh, Firza sudah hadir ya. Selanjutnya Aksa. Hadir, Bu. Hadir. Kemudian Kay. Kay sudah hadir? Hadir, Bu. Oke, sudah hadir. Velia? Oke, sepertinya Velia belum hadir. Jadi masih ada beberapa teman yang belum hadir, tapi nggak apa-apa, kita langsung mulai saja karena sudah masuk jam pelajaran. Oke, kalian selamat datang di pelajaran Bahasa Indonesia. Apakah kalian masih ingat di pembelajaran sebelumnya kita belajar mengenai apa? Teks laporan hasil observasi. Iya, betul. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai teks laporan hasil observasi. Apa yang kita pelajari sih pada pertemuan sebelumnya? Apakah ada yang masih ingat? Pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Teks laporan hasil observasi? Pengertian dan ciri-ciri. Iya, betul. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa itu teks laporan observasi dan juga ciri-ciri dari laporan hasil observasi. Ada yang bisa menyebutkan apa itu laporan hasil observasi? Teks yang mengemukakan fakta, kan, Bu? Iya, betul. Jadi teks laporan observasi itu kita mengemukakan fakta. Faktanya kita dapat dari mana? Pengamatan. Dari? Pengamatan langsung. Iya, betul, dari pengamatan langsung atau bisa kita sebut observasi. Gitu. Jadi, observasi itu artinya adalah pengamatan. Berarti kalau laporan hasil observasi adalah laporan hasil pengamatan yang di dalamnya mengemukakan fakta-fakta. Nah, gitu. Jadi, laporan hasil observasi ini sifatnya fakta ya, bukan hayalan. Gitu. Oke, kita lanjut. Kemudian ketika kita mengamati sebuah objek, apa sih yang bisa kita amati di laporan hasil observasi? Kira-kira kalian pernah kan ya waktu sebelumnya ketika kalian SMP, kalian pernah melakukan sebuah pengamatan dan juga sudah pernah belajar tentang LHO atau laporan hasil observasi. Nah, kira-kira apa aja sih yang bisa kita observasi? Ada apa aja yang bisa kita observasi? Lingkungan sekitarnya, Bu. Ya, betul. Boleh. Lingkungan sekitar. Terus selain lingkungan, ada lagi? Tempat, tuh. Ada tempat, betul. Tempat, lingkungan. Kita juga bisa mengamati hewan, kemudian tumbuhan, benda-benda, kemudian tempat atau lingkungan tadi, kegiatan, dan lain-lain sebagainya. Jadi kita bisa melakukan observasi atau pengamatan kepada objek-objek tersebut. Dan tentunya kita melakukan pengamatan untuk menemukan fakta-fakta. Oke, nah sebelumnya Ibu mau tanya, kalian pernah mendengar nggak yang namanya teks deskripsi? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah. Kira-kira teks deskripsi itu sama atau beda ya dengan teks laporan hasil observasi? Beda, Bu. Beda, Bu. Bedanya apa ya kira-kira? Kalau observasi bersifat umum ya, Bu. Kalau deskripsi Kalau lebih observasi detail. Kalau observasi lebih ke detail, Bu. Oh, lebih ke detail. Kalau observasi, terus tadi kata Haikal itu observasi lebih umum. Kalau deskripsi lebih apa? Lebih khusus Iya, bukan? benar. Ya, maksudnya deskripsi lebih detail. Oh, Lebih- deskripsi lebih detail. Kemudian observasi
observasi lebih umum. Oke, mari kita bahas dulu mengenai perbedaan dari teks deskripsi dan laporan hasil observasi. Kenapa sih harus dibahas? Karena kedua teks ini hampir mirip, padahal keduanya itu adalah teks yang berbeda. Mengapa kita harus membahas ini supaya nanti kalian tidak tertukar mana yang teks laporan hasil observasi, mana yang teks deskripsi. Yang pertama, LHO itu betul banget tadi apa yang dibilang oleh Haikal dan Rama gitu. Jadi teks laporan hasil observasi itu sifatnya umum, sedangkan teks deskripsi itu dia detail atau bisa dibilang khusus gitu. Kalau misalnya laporan hasil observasi juga dia itu sifatnya objektif. Kalian tahu apa itu objektif? Apa ada yang tahu apa itu objektif? Kenapa Aksa? Belum di ini? Oke. Jadi kalau misalnya teks laporan hasil observasi itu dia sifatnya objektif. Objektif itu adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya gitu, tanpa kita melibatkan pandangan pribadi. Sedangkan teks deskripsi itu adalah subjektif atau menurut sudut pandang pribadi. Jadi misalnya ada misalnya Nabil dan Bakir itu membuat teks laporan hasil observasi. Nah, isinya tuh objeknya sama. Nah, isinya tuh bisa saja hampir sama gitu. Isinya sama apa yang diamati gitu. Misalnya Bakir dan Nabil mengamati mengenai gunung gede gitu. Nah, apa yang dilaporkan tuh bisa saja sama. Sedangkan di deskripsi, apa yang dideskripsikan oleh Nabil dan Bakir itu pasti berbeda, walaupun objeknya sama. Karena teks deskripsi itu sifatnya personal, nah gitu. Sedangkan si laporan hasil observasi ini dia sifatnya lebih umum gitu. Nah, itu adalah perbedaan-perbedaan dari LHO dan deskripsi, agar kalian bisa membedakan nih mana yang deskripsi dan LHO supaya tidak tertukar. Nah, pada hari ini tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian akan menginterpretasikan isi dari laporan hasil observasi. Namun sebelum kita menginterpretasi isi dari LHO ini, kalian harus tahu dulu mengenai perbedaannya, kemudian pengertiannya, ciri-ciri, fungsi, dan strukturnya. Kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri dan juga pengertiannya. Nanti hari ini kita tambahkan lagi ciri-cirinya, kemudian baru kita bahas yang lainnya. Oke, Ibu mau izin untuk share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Loading, Bu. Sudah, Bu. Oke, ini udah, Bu. Udah ya, oke nih. Hari ini kita akan belajar LHO atau laporan hasil observasi. Oke, nah di sini bisa kalian lihat ada dua teks yang berbeda. Ada dua judul teks. Yang pertama judulnya Taman Nasional Baluran dan satu lagi Parangtritis Nan Indah. Oke, siapa di sini Ibu membutuhkan dua orang untuk membantu membacakan dua teks ini. Boleh di raise hand dulu dua orang yang bersedia membacakan. Oke, sudah ada Aksa dan juga Arya. Oke, Arya dan Aksa ya, ini ada tiga, tapi tadi yang duluan angkat tuh Aksa dan Arya. Oke, Ibu share screen lagi. Aksa mau baca yang mana, Sa? Yang Nasional Baluran atau Parangtritis? Yang Nasional Baluran deh. Oke, berarti Arya baca yang Parangtritis ya, Arya ya? Ya, Bu. Oke, silakan Aksa dibaca dan yang lain harap menyimak ya, karena ini akan berhubungan dengan teks laporan hasil observasi. Silakan. Taman Nasional Baluran. Taman Nasional Baluran merupakan perwakilan ekosistem hutan spesifik kering di Pulau Jawa. Hutan di taman ini terdiri atas tipe vegetasi savana, hutan mangrove, hutan musim, hutan pantai, hutan pegunungan bawah, hutan rawa, dan hutan yang selalu hijau sepanjang tahun. Taman Nasional Baluran memiliki berbagai macam flora dan fauna serta ekosistem. Tumbuhan di Taman Nasional ini sebanyak 444 jenis. Di antara jenis tumbuhan di sini terdapat tumbuhan asli yang khas dan menarik yaitu Widora bukol,
atau Ziziphus rotundifolia, mimba atau Azadirachta indica, dan pilang atau Acacia leucophaea. Didora bukol, mimba, dan pilang merupakan tumbuhan yang mampu beradaptasi dalam kondisi yang sangat kering. Masih kelihatan hijau, walaupun tumbuhan lainnya sudah layu dan mengering. Tumbuhan yang lain seperti asam atau Tamarindus indica, gadung atau Dioscorea hispida, kemiri atau Aleuritas moluccana, kebang atau Corypha hutan, api-api atau Avicennia sp, kendal atau Claudia obliqua, manting atau Syzygium folianthum, dan kepu atau Sterculia botida. Selain itu terdapat sekitar 155 jenis burung, diantaranya termasuk yang langka, seperti layang-layang api atau Heliodorus rustica, tuuk atau tuuk Asia atau Eudinamis colopacea, burung merak atau Pava multicus, ayam hutan merah atau Gallus, kangkareng atau Antharcokeros convecus, kangkong atau Puceros rhinoceros, atau dan bangau tontong atau Leptoptilos javanicus. Taman nasional memiliki beragam manfaat berupa produk jasa lingkungan, seperti udara bersih dan pemandangan alam. Kedua manfaat tersebut berada pada suatu ruang dan waktu yang sama. Diperlukan suatu bentuk kebijakan yang mampu mengatur pengalokasian sumber daya dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan tetap memerhatikan daya dukung lingkungan dan aspek sosial ekonomi masyarakat sekitar. Oke, silakan selanjutnya Arya. Parangtritis nan indah. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tepatnya Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Pemandangan Pantai Parangtritis sangat mempesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Kemolekan pantai terasa sempurna di sore hari. Di sore hari kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat yang sangat istimewa. Lukisan alam yang sungguh mempesona, semburat warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Rasa hangat membaur dengan lembutnya hembusan angin sore, melingkupi seluruh tubuh. Seakan tersihir, kita menyaksikan secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Banyaknya wisatawan yang selalu mengunjungi Pantai Parangtritis ini membuat pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Di Pantai Parangtritis ini, kita bisa menyaksikan kerumunan anak-anak bermain pasir. Tua muda menikmati hembusan segar angin laut. Kita juga bisa naik kuda ataupun kendaraan sejenis andong yang bisa membawa kita ke area karang laut yang sungguh sangat indah. Oke, terima kasih Arya dan Aksa telah membacakan dua teks ini. Nah, ini ada dua teks. Dan tadi sebelumnya kita sudah bahas mengenai perbedaan dari teks deskripsi dan juga teks laporan observasi. Sekarang silakan kalian pilih, ya, menurut kalian mana sih yang termasuk teks laporan observasi? Silakan kalian kirim jawabannya di room chat Zoom ini. Ibu kasih waktu 1 menit untuk menjawabnya. Silakan. Mana yang kira-kira teks laporan observasi? Oke, sudah ada yang jawab? Udah ada Haikal? Yang baluran observasi. Banyak yang rata-rata jawabannya yang baluran itu observasi. Oke, kita tunggu dulu ya yang lainnya masih menjawab. Oke, sudah banyak yang jawab. Ya, semuanya menjawab Taman Nasional Baluran adalah teks laporan observasi. Kenapa sih Taman Nasional Baluran itu teks laporan observasi? Ada yang tahu perbedaan dari kedua teks ini?
Karena kalau yang baluran objektif, Bu. Kalau yang baluran objektif, dia membahas secara umumnya ya mengenai Taman Nasional. Kalau yang parangtritis? Lebih kayak kalau misalnya kita ke sana terus menceritain lagi. Oke, betul. Kita menceritakan kembali atau menggambarkan gitu tentang Pantai Parangtritis. Sedangkan Taman Nasional Baluran, dia itu menyampaikan fakta-fakta. Oke, mari kita lihat bersama-sama. Kita bahas dulu yang Taman Nasional Baluran. Bisa kita lihat di sini di paragraf pertama menjelaskan tentang hal-hal yang umum ya, gitu, tentang Taman Nasional merupakan apa, kemudian dia ada apa aja di sana gitu. Sedangkan di Parangtritis juga sama membicarakan tentang letaknya gitu. Nah, kemudian di sini di Taman Nasional Baluran itu membahas tentang di sana tuh ada 444 jenis tumbuhan kayak gitu. Kemudian di sana juga ada 155 jenis burung. Dan Taman Nasional ini memiliki banyak manfaat gitu dari segi lingkungannya. Nah, ini Taman Nasional Baluran ini betul disebut laporan hasil observasi karena dia memaparkan fakta-fakta. Jadi ketika nanti misalnya Nabil dan Linda sama-sama membuat teks laporan hasil observasi mengenai Taman Nasional Baluran, nah isinya tuh sama. Pasti keduanya sama-sama ada 444 jenis tumbuhan. Jenis burungnya pun sama, nggak mungkin berbeda karena objeknya sama. Kayak gitu. Kemudian kalau misalnya Parangtritis nan Indah, ini adalah pandangan pribadi. Gitu. Jadi ini seakan-akan kita sedang menggambarkan gitu, menggambarkan Parangtritis. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya Nabil dan juga Vira membuat teks deskripsi yang sama tentang Parangtritis, tentu isinya pasti beda karena ini menurut sudut pandang pribadi atau personal. Kayak gitu. Kira-kira ada lagi yang mau menambahkan perbedaan dari kedua teks ini? Menurut yang tadi sudah kalian baca? Kalau yang LHO baku Bu kata-katanya, kalau yang Parangtritis lebih non formal. Oke, kalau misalkan LHO bahasanya itu baku, sedangkan yang deskripsi itu lebih santai. Iya, betul banget. Itu merupakan salah satu perbedaan juga. Jadi ketika kita membuat laporan hasil observasi, itu kita tuh menggunakan bahasa yang baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sedangkan membuat teks deskripsi itu tuh kita biasanya menggunakan bahasa yang lebih santai. Kita membuat majas-majas supaya apa yang kita buat tuh lebih indah kata-katanya kayak gitu. Jadi mementingkan keindahan kalau misalkan deskripsi. Kalau misalnya observasi dia mementingkan bahasa yang baku sesuai kaidah gitu. Ada lagi yang mau menambahkan perbedaan dari kedua teks tersebut? Apakah sudah paham sampai sini mengenai perbedaan keduanya? Sudah pahamkah? Sudah Bu. Sudah bisa ya membedakannya ya? Oke. Jadi intinya laporan hasil observasi itu tujuannya untuk melaporkan suatu objek dari hasil pengamatan. Kalau deskripsi tujuannya untuk menggambarkan objek kayak gitu. Itu perbedaannya. Oke, mari kita lanjut. Nah, tapi sebelum kita lanjut, Ibu akan menayangkan sebuah video. Video ini berhubungan dengan laporan hasil observasi. Gitu. Namun secara lisan ini adalah laporan hasil observasi secara lisan. Oke, kita tonton dulu video berikut. Apakah sudah terlihat videonya? Sudah ya? Sudah terlihat? Oke. Selamat menonton. Bu, ini memang nggak ada suaranya apa gimana, Bu? Oke, belum ada suaranya ya? Oke, sebentar Ibu ulangi. Apa sekarang sudah ada? Sudah Bu, sudah. Ada Bu. Jangan mengambil apapun kecuali gambar.
Jangan mengambil apapun kecuali gambar. Jangan meninggalkan apapun kecuali jejak. Jangan membunuh apapun kecuali waktu. 3 ungkapan yang harus selalu diingat bagi para pendaki gunung dan atau pecinta alam, sebagai tanda rasa menjaga keindahan dan kelestariannya. Berbicara tentang keindahan alam, kita semua rasanya patut untuk bangga karena Indonesia memiliki begitu banyak keindahan alam yang bisa dinikmati dan sudah dikenal oleh banyak orang di luar sana. Dari gunung tertinggi hingga dasar laut terdalamnya. Pulau Jawa merupakan pulau yang memiliki jumlah gunung terbanyak di Indonesia. Gunung Bromo adalah salah satunya. Bromo yang berasal dari kata Sanskerta Brahma, salah seorang dewa utama dalam agama Hindu atau dalam bahasa Tengger dieja Brahma, adalah sebuah gunung berapi aktif. Gunung ini memiliki ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut dan berada dalam 4 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten sebagai objek wisata utama di Jawa Timur. Sebagai sebuah objek wisata, Bromo menjadi menarik karena statusnya sebagai gunung berapi yang masih aktif. Gunung Bromo juga termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Bentuk tubuh Gunung Bromo bertautan antara lembah dan ngarai dengan kaldera atau lautan pasir seluas sekitar 10 km. Mempunyai sebuah kawah dengan garis tengah kurang lebih 800 meter pada bagian utara selatan dan kurang lebih 600 meter di bagian timur barat. Sedangkan daerah Bahanan menuju Bromo juga terbilang tidak sulit. Banyak jalur alternatif yang bisa digunakan oleh para wisatawan untuk menuju ke Gunung Bromo. Terdapat 4 pintu masuk dari Malang, Probolinggo, Pasuruan, dan Lumajang. Tapi jalur yang kerap dipergunakan sebagai perlintasan umum ada 3 jalur utama, dari Malang dan Surabaya. Dari jalur Surabaya, ada 2 jalur alternatif yang bisa digunakan jika kita ingin menuju Bromo lewat jalur Surabaya. Yang pertama, dari Surabaya kita menuju Tongas Probolinggo yang dilanjutkan ke daerah Sukapura. Kemudian Cemoro Lawang, lalu sampailah kita di Bromo. Atau jalur kedua yang bisa kita gunakan melalui Surabaya, yaitu dari Surabaya kita bisa langsung menuju arah Pasuruan, yang dilanjutkan dengan perjalanan menuju Wonokitri melewati Tosari sebelum akhirnya kita sampai di Bromo. Kemudian menuju Ngadas lewat jalur Gubuk Lakah, dilanjutkan menuju ke daerah Jemplang yang merupakan lokasi terakhir sebelum kita memasuki tempat wisata Gunung Bromo. Menuju Bromo, kita bisa menggunakan kendaraan pribadi atau umum. Rute yang paling mudah adalah melalui Pasuruan atau Probolinggo. Rute dari Kota Malang menjadi favorit di kalangan wisatawan daripada melewati 2 jalur lainnya. Meski medannya cukup terjal, pemandangan alam dan panorama sekitar yang tersaji mampu memanjakan mata kita. Di Bromo, selain hamparan luas lautan pasir yang indah, juga masih banyak tempat-tempat yang tidak bisa untuk dilewatkan. Ada penanjakan sebagai tempat untuk menikmati datangnya matahari terbit selain dari puncak Gunung Bromo itu sendiri. Ada juga Bukit Teletabis yang berupa bukit-bukit kecil yang tertata indah, di mana sering digunakan sebagai tempat bersuah foto oleh para wisatawan. Dan beberapa tempat lainnya yang bisa membawa kita selalu ingin kembali lagi dan lagi. Di sisi lain, Bromo tidak hanya menyajikan keelokan alam yang bisa kita semua nikmati. Ada juga sajian lain berupa upacara adat yang bisa kita saksikan bersama di sana.
Bagi penduduk sekitar Gunung Bromo, suku Tengger, Gunung Bromo atau Gunung Brahma dipercaya sebagai gunung suci. Setiap tahun sekali, masyarakat Tengger mengadakan upacara Yatnya Kasada atau Kasodo. Upacara ini bertempat di sebuah pura yang berada di bawah kaki Gunung Bromo dan dilanjutkan ke puncak Bromo. Upacara diadakan pada tengah malam hingga dini hari setiap bulan purnama, sekitar tanggal 14 atau 15 pada bulan Kasodo yaitu ke-10 menurut penanggalan Jawa. Menurut cerita, asal muasal upacara Kasodo ini bermula sejak abad 15, di mana diceritakan tentang seorang putri bernama Roro Anteng yang memimpin kerajaan Tengger dengan suaminya Joko Seger. Pasangan ini tidak memiliki anak, dan karena itu mereka berdoa dan memohon kepada dewa-dewa gunung untuk diberikan anak. Dari permohonan mereka tersebut, dewa memberikan 25 anak dan mewajibkan bagi mereka untuk mengorbankan anak ke-25 mereka dengan cara dilempar ke dalam Gunung Merapi. Permintaan ini pun dilaksanakan sehingga menjadi tradisi yang diabadikan melalui upacara simbolik sampai saat ini. Rakyat Tengger melakukan upacara Kasada dengan melemparkan hasil bumi ke dalam kawah Bromo sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang diterima dan sebagai permohonan untuk panen yang lebih melimpah di musim selanjutnya. Gunung Bromo, sebuah persembahan yang disajikan dengan segala keindahan dan kecantikan alam juga budayanya. Bromo bukan hanya sekedar tempat, melainkan sebuah ruang yang bisa membuat kita selalu rindu dan rela menunggu untuk kembali bertemu. Oke, tadi kalian sudah lihat video mengenai Bromo. Nah, menurut kalian tadi itu teks deskripsi atau LHO ya? Lebih kemana ya? Deskripsi, Bu. Lebih ke deskripsi ya, bukan LHO ya? Ya, lebih ke deskripsi ya. Ternyata video tadi bukan lebih ke LHO. Kenapa dia lebih ke deskripsi? Dia Karena lebih banyak lebih detail, tentang Bu. Gunung Karena Bromo. lebih detail ya. Sejarah-sejarahnya. Oh, betul. Dia tadi apa sih yang dibicarakan di video itu? Gunung Bromo. Gunung Bromo. Gunung Bromo. Tentang Gunung Bromo apa saja yang disebutkan di situ? Panorama. Ada panoramanya, terus ada objek-objek. Sejarahnya. Sejarahnya, Bu, ada nama lainnya. Ya, nah video tadi ternyata lebih ke teks deskripsi. Jadi ketika kalian menemukan teks seperti itu, berarti itu bukan LHO, tapi teks deskripsi. Tadi padahal di awal Ibu bilang itu teks LHO ya. Ternyata yang lebih tepat adalah deskripsi gitu. Karena dilihat dari bahasanya juga menggunakan majas-majas ya, menggunakan bahasa kiasan yang memperindah kata-katanya. Jadi video tadi itu termasuk teks deskripsi gitu. Nanti boleh kalian cari kira-kira gimana sih contoh-contoh teks laporan hasil observasi yang betul gitu. Oke, nanti boleh silakan kalian cari. Oke, kita lanjut. Ibu mau share screen lagi. Nah, setelah tadi kita sudah bahas mengenai perbedaan dari teks LHO dan deskripsi, sekarang kita masuk ke fungsi dari LHO. Boleh tolong dibacakan apa saja fungsi dari LHO? Melaporkan Boleh, tanggung jawab sebuah kegiatan pengamatan. Kemudian? Sumber informasi harus terpercaya, sarana pendokumentasian. Oke, jadi ini adalah 3 fungsi dari LHO atau laporan hasil observasi. Yang pertama, pasti fungsinya untuk melaporkan tanggung jawab sebuah kegiatan pengamatan. Jadi ketika kita melakukan pengamatan, kemudian kita pertanggungjawabkan, kita laporkan, itu adalah fungsi dari LHO. Kemudian sumber informasinya harus terpercaya. Kita nggak boleh menulis LHO dengan asal-asalan tanpa sumber yang jelas. Itu berarti bukan LHO namanya. Kemudian sarana pendokumentasian. Nah, LHO ini juga digunakan sebagai sarana untuk pendokumentasian. Selanjutnya ada ciri-ciri. Kemarin kita sudah bahas ciri-ciri, namun kita bahas lagi hari ini lebih banyak lagi mengenai ciri-ciri LHO. Yang pertama ada apa? Ciri-ciri yang pertama adalah
Bersifat umum, Sifat global, umum, dan global, dan universal. universal. Bersifat umum, global, dan universal. Yang kedua, Objeknya tunggal dan bersifat objektif. objeknya tunggal dan bersifat objektif. Yang selanjutnya, Ditulis secara lengkap dan Secara sempurna. lengkap dan sempurna. yang selanjutnya, Berdasarkan fakta dari pengamatan yang dilakukan. selanjutnya, Dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. dan yang terakhir, saling berkaitan antar struktur. ya, jadi saling berkaitan. Jadi di sini ada 6 ciri-ciri dari LHO. Kemarin kita cuma bahas 2, sekarang lebih lengkap lagi. Ada 6. Yang pertama tadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bersifat umum, global, dan universal. Gitu. Jadi nggak boleh sifatnya personal. Kemudian objektif, tadi juga kita sudah bahas, dia sifatnya objektif. Kemudian selanjutnya ditulis secara lengkap dan sempurna. Kita harus menulis laporan hasil observasi dengan lengkap, sesuai dengan fakta-fakta yang kita temukan. Nah, lanjut nih, masih berhubungan dengan selanjutnya, berdasarkan fakta yang kita lakukan dari pengamatan. Jadi, kita nggak boleh nulis LHO itu sesuai imajinasi atau khayalan, gitu. Atau sesuai pendapat kita, itu nggak boleh. Gitu. Jadi, harus sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, sesuai dengan hasil observasi, sesuai dengan hasil wawancara. Gitu. Kemudian LHO ini juga harus dapat dipertanggungjawabkan. Kayak gitu. Kemudian saling berkaitan antar struktur. Nanti kita akan bahas juga mengenai struktur dari LHO. Nah, antar struktur ini harus saling berhubungan, kayak gitu. Kemudian di sini kita bahas tentang struktur. Ada yang tahu sebelumnya apa saja strukturnya? Atau belum tahu? Oke, kita bahas saja struktur yang pertama. Itu ada pernyataan umum. Kemudian ada deskripsi bagian dan ada juga deskripsi manfaat. Apa sih pernyataan umum itu? Ada yang tahu apa itu pernyataan umum? Ada yang tahu pernyataan umum? Kayak identifikasi ya Bu, semacam itu. Iya, betul banget. Dia itu mengidentifikasi awal, gitu. Jadi dia sebagai pembuka, kayak gitu, atau penjelasan umum. Jadi kita memaparkan hal-hal umum. Kalau deskripsi bagian, itu kita mulai masuk ke rincian hal-hal yang mau dilaporkan, gitu. Apa saja yang sudah kita temukan, terus kita laporkan, kita tuliskan secara rinci. Kemudian yang terakhir baru kita sebutkan manfaat-manfaat dari objek yang kita amati. Nah, ini adalah struktur dari LHO. Nah, antar struktur ini ketika kita membuat laporan itu harus saling berhubungan. Nggak boleh ketika nanti di pernyataan umum bahasnya Gunung Bromo, kemudian di deskripsi bagian malah memaparkan tentang Parangtritis. Itu kan nggak saling berhubungan, gitu. Jadi harus satu objek yang sama dan juga saling berkaitan atau berhubungan. Kemudian sini ada pertanyaan, bagaimana sih kita mengidentifikasi isi? Tadi kan kita udah bahas nih pengertian, ciri-ciri, struktur, dan lain-lain. Nah, sekarang kalian tahu gak sih gimana caranya kita mengidentifikasi isi? Ada yang tahu caranya? Mengidentifikasi isi dari LHO? Tapi kalau misalnya kalian lagi baca LHO, terus kalian tahu gak isinya tentang apa? Kayak yang teks tadi pertama tuh, tentang apa judulnya dibacakan oleh Aksa? Yang ini? Yang judulnya, yang ini, Taman Nasional. Gitu. Kalian paham gak isinya? Tentang apa? Ke taman wisata, Bu. Taman wisata. Dia mendeskripsikan tentang apa sih di dalamnya. Nah, itu kita sebelum kita paham mengenai isinya, kita harus mengidentifikasi dulu isi dari laporan hasil observasi ini. Gimana caranya kita mengidentifikasi isi? Ada yang namanya 5W1H. Kalian tahu 5W1H? Sering kalian dengar ya 5W1H. Bahasa Indonesianya 5W1H apa sih? Tahu gak? Siapa, mengapa, kenapa, siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Kapan, terus bagaimana. Nah, kira-kira dari apa, siapa, bagaimana. Nah, itu istilahnya bahasa Indonesia apa sih?
Kan kita sering dengernya 5W1H nih. Nah, ternyata ada istilahnya di bahasa Indonesia yang namanya adik Simba. Ada yang tahu adik Simba atau baru pernah dengar adik Simba? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana? Ya, betul. Adik Simba adalah singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Jadi ketika kalian mau tahu tentang isi dari teks laporan observasi, kalian harus mengidentifikasi dulu nih dari adik Simba ini. Kita harus tahu apa objek yang dibicarakan atau ditulis, kemudian di mana sih objek itu atau letaknya di mana, kemudian kapan sih kita melakukan observasi itu, kemudian siapa yang kita wawancarai atau siapa saja orang yang ada di dalam tulisan itu dan bagaimana gitu. Kalau apa menanyakan apa ya? Tahu nggak kalian fungsi apa itu untuk menanyakan apa? Kalau apa itu fungsinya untuk menanyakan suatu hal atau keadaan. Kalau di mana? Tempat. Kalau kapan? Waktu. Kalau siapa? Objek atau orang. Pelaku. Orang atau pelaku. Kalau bagaimana? Cara. Bagaimana mengenai cara, betul. Oh iya, ini ada yang kurang nggak ya? Mengapa, Bu? Ya? Mengapa, Bu? Iya, jadi kurang mengapa nih. Mengapa untuk menanyakan apa kalau mengapa? Proses. Alasan. Alasan. Iya, betul. Jadi kalau bagaimana itu untuk proses atau cara, sedangkan mengapa itu untuk alasan gitu. Alasan kalian misalnya menulis itu tuh apa kayak gitu. Atau alasan peristiwa itu bisa terjadi gitu. Oke, sampai sini tahu caranya mengidentifikasi isi? Oke, jadi caranya kalian harus menjabarkan satu-satu. Gitu. Kalian membuat pertanyaan dari pertanyaan-pertanyaan ini dari apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, mengapa, sesuai dengan teks yang kalian baca gitu. Nah, selanjutnya sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita lanjut, ada yang ingin ditanyakan mengenai pembelajaran hari ini? Apakah sudah paham semua? Sudah ya? Sudah paham semua ya mengenai LHO ya? Oke, jadi tadi kalian sudah baca mengenai isi dari LHO. Sekarang untuk jam luring, setelah ini kan jam luring, nanti kalian silakan membaca teks yang judulnya Wayang yang kemarin sudah kita baca bersama-sama. Kalian bisa membukanya di Gredu atau nanti Ibu kirim di grup WA. Silakan kalian download dan kalian baca mengenai teks laporan observasi berjudul Wayang. Nah, setelah kalian sudah baca, kemudian kalian identifikasi isinya. Gitu. Kalian membuat pertanyaan dari si teks Wayang ini. Membuat pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana, dan juga mengapa. Gitu. Kalian buat pertanyaan ini sesuai dengan teks ini ya, teks Wayang. Nah, setelah sudah dibuat pertanyaannya, kalian boleh ditambahkan jawabannya di bawahnya, gitu. Supaya kalian tahu dan bisa mengerti isi dari teks Wayang ini. Sampai sini paham? Paham, Bu. Itu berarti kumpulinnya di kapan, Bu? Kumpulinnya nanti di Gredu. Nanti Ibu akan buat di Gredu. Jadi nanti ketika jam luring kalian mengerjakan ini, dan sudah selesai langsung dikumpulkan di Gredu. Gitu. Maksudnya waktunya, Bu? Oh, waktunya. Oke. Deadline-nya adalah hari ini pukul 15. Jadi sebelum pukul 15 kalian harus sudah selesai. Karena ini hanya menuliskan apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, dan mengapa. Gitu. Jadi sebelum pukul 15 sudah dikumpulkan ya di Gredu. Gitu. Nah, nanti ini teksnya, PPT-nya Ibu akan kirim di grup WhatsApp. Jadi nanti silakan kalian baca teksnya berjudul Wayang dan kalian identifikasi isinya apa saja. Gitu, sesuai adik Simba tadi. Gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Bu, dikerjakannya di mana, Bu? Mengerjakannya boleh di Word atau boleh di PPT-nya langsung. Nanti kalian bikin slide baru terus di bawahnya kalian buat. Gitu. Atau kalau kalian mau buat di Word baru juga boleh. Oke? Nanti kalau sudah langsung kalian kirim di Gredu. Gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai pembelajaran hari ini? Tidak ada. Oke, jadi apa yang sudah kita bahas hari ini?
pelajaran hari ini? Teks LHO, cara mengidentifikasinya. Iya, kita mengidentifikasi mengenai teks LHO. Nah, sebelum tadi kita mengidentifikasi, kita juga bahas apa aja? Teks deskripsi. Teks deskripsi, iya, perbedaannya ya, perbedaan dari LHO dan deskripsi ya, supaya Iya, kalian Bu. tidak tukar. Kemudian apalagi yang sudah kita bahas tadi? Fungsi LHO, Bu. Fungsi Ya, LHO. kita sudah bahas juga tadi mengenai fungsi LHO. Kemudian ada apa lagi? Ciri-ciri LHO. Ciri-ciri LHO, dan yang terakhir tadi? Struktur. Struktur, iya. Jadi sebelum kita mengidentifikasi, kita harus tahu dulu pengertian, fungsi, ciri, dan struktur. Kalau kalian masih mau lihat-lihat lagi, nanti ibu sekalian juga kan kirim PPT-nya, boleh kalian baca-baca lagi. Gitu. Jadi supaya mempermudah kalian mengidentifikasi isi. Jadi kan harus tahu dulu pengertian dan lain-lain. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai materi hari ini? Apakah cukup? Oke, karena waktunya juga udah habis. Jadi setelah ini kalian jamnya luring, dan silahkan kerjakan yang tadi, yang tentang teks wayang, kalian identifikasi isinya. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita foto bersama terlebih dahulu. Silahkan dinyalakan dulu kameranya. Oke, Arya masih tidak stabil jaringannya. Halo Arya? Oh, sudah bisa. Oke, boleh ditunjukkan wajahnya supaya terlihat semua wajahnya yang manis-manis ini. Lubna, boleh? Jangan setengah aja, Dito. Faiz, boleh? Faiz, kita belum kenalan, nanti kita kenalan ya. Oke, yuk kita dokumentasi dulu. Ibu hitung ya. 1, 2,